Shalom, Shalom. selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Selamat beribadah. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita secara online. Dan saya percaya kasih dan penyertaan Tuhan ada di dalam hidup kita. Mari kita mau beribadah, kita mau memuji Dia, kita mau menyatakan kebaikan-kebaikan dan kuasa serta kasih-Nya yang ada di dalam hidup kita. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kebaikan-kebaikan-Mu ada bagi kami. Dan biarkan pagi ini kami boleh bersuka cita, kami boleh memuji Engkau, kami boleh menaikkan ucapan syukur kami di dalam Engkau. Dan biar kasih penyertaan-Mu sepanjang kami beribadah, kami menikmatinya bersama dengan Engkau. Kami menikmati firman-Mu, kami menikmati kehadiran-Mu, kami menikmati hadirat-Mu yang melingkupi hati kami dan penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, kami membuka ibadah ini hanya di dalam satu nama yang kudus, nama yang indah, nama yang berkuasa bagi hidup kami. Dan kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Menjadikanku lebih dari
darah-Mu yang kudus. Kau buktikan kasih terbesar bagiku, pengorbanan termulia. Kau mati bagiku, selamatkanku, bukan karena kekuatanku. Ku diangkat jadi anak-Mu, bukan karena kehebatanku. Kau jadikan aku alat-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah City Blessing Church Grand Galaxy. Dan hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menjaga kita sepanjang minggu ini. Dia memberkati kita dan kita mau menerima firman Allah lagi sebagai pegangan pedoman hidup kita. Karena Alkitab berkata manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus dalam doa kita. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk roti hidup yang Kau berikan lagi bagi kami, supaya kami bisa hidup di dalamnya, berjalan di dalamnya, dan makin mengenal Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Berbicara kepada kami semua di dalam nama Yesus, biar hati kami dipenuhi oleh firman-Mu, diarahkan oleh firman-Mu, diterangi oleh firman-Mu. Hal-hal yang gelap Tuhan terangi, hal-hal yang kami tidak mengerti Tuhan buat mengerti, karena Engkau sendiri adalah firman yang hidup itu. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin berkhotbah mengenai Yesus adalah dasar pengharapan kita. Yesus adalah dasar pengharapan kita. Anda berharap untuk sesuatu yang Anda belum miliki atau belum alami atau belum terjadi dalam kehidupan Anda dan saya hari ini. Pengharapan adalah sesuatu yang di masa depan. Saya tidak berharap untuk menikah, saya sudah menikah. Saya tidak berharap untuk punya anak, saya sudah punya anak. Saya punya anak laki-laki, punya anak perempuan, dan punya anak kembar. Nah, pengharapan bukanlah sesuatu yang telah kita miliki. Pengharapan itu mengharapkan sesuatu yang Anda belum miliki atau ingin miliki. Pengharapan berbicara sesuatu yang belum terjadi dan Anda menginginkan itu Tuhan lakukan dalam hidup Anda, karena Anda percaya Anda terbatas, Anda tidak mampu, Anda tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kemampuan Anda sendiri. Beberapa Anda mungkin mengharapkan pemulihan keuangan, pemulihan kesehatan, pemulihan suami, istri, anak-anak, hubungan dalam keluarga. Apapun yang Anda harapkan, dasarnya adalah Kristus. Saya katakan dasarnya adalah Kristus. 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama berkata begini. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang pertama berkata begini. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus adalah dasar pengharapan kita. Jadi Paulus berkata bahwa dasar pengharapan kita adalah Kristus. Kristuslah menjadi dasar pengharapan kita, bukan yang lain. Kalau pengharapan Anda di luar Kristus, maka pengharapan Anda adalah pengharapan yang kosong. Anda sedang berharap sesuatu yang tidak punya dasar. Mengapa Kristus? Karena kitab Korintus mengatakan dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 20, 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20 berkata begini. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Dikatakan di sini Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Artinya semua janji Allah dipenuhi di dalam Kristus. Semua janji Allah kita dapatkan di dalam Kristus. Semua pengharapan kita dasarnya adalah Kristus. Ya, karena segala berkat
diberikan oleh Bapa di dalam Kristus. Dialah sumber pengharapan kita, sumber kemenangan kita, sumber segala-galanya dalam hidup kita. Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima, saya mulai membaca ayat yang kelima. Dan pengharapan kita tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita menerima pendamaian itu. Dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima, Paulus berkata pengharapan kepada Allah tidak mengecewakan. Mengapa tidak mengecewakan? Karena kasih Allah telah dicurahkan kepada kita melalui Roh Kudus. Dan di ayat-ayat selanjutnya dikatakan karena Kristus telah mengasihi kita waktu kita masih lemah. Karena Kristus telah mati bagi kita, menunjukkan kasih-Nya kepada kita pada saat kita masih durhaka, belum percaya kepada Dia, belum mengenal Dia, belum taat kepada Dia, belum hidup di dalam Dia, belum dilahirkan baru. Kristus telah mengasihi kita pada saat kita masih berdosa, belum mengasihi Dia. Haleluya, ini adalah kabar baik. Kabar baiknya mengapa saudara? Karena kebanyakan orang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dasarnya bukan Kristus, bukan kasih Allah, bukan kebaikan Allah, tapi kebaikan diri sendiri. Mereka berpikir bahwa Allah akan menjawab doa mereka karena mereka baik, karena mereka ke gereja, karena mereka beramal, karena mereka hidup kudus, karena mereka berdoa, karena mereka melakukan hal-hal yang baik sepanjang hidup mereka. Saudara, saya tidak mengatakan melakukan semuanya itu adalah dosa atau salah atau tidak benar. Tapi kalau itu dijadikan dasar untuk kita menerima yang dijanjikan oleh Allah, maka sebetulnya Anda sedang mendiskreditkan, Anda sedang membuang Yesus yang adalah dasar pengharapan kita. Dasar pengharapan kita bukanlah kasih kita kepada Tuhan, tapi dasar pengharapan kita adalah kasih Tuhan kepada kita. Dasar pengharapan kita adalah Kristus yang telah mati untuk kita saat kita masih dalam keadaan berdosa, saat kita masih memberontak, saat kita tidak mengenal Tuhan. Jadi pengharapan kita tidak mengecewakan, karena yang menjadi dasar pengharapan kita untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan adalah Yesus yang mengasihi kita. Adalah kasih Tuhan yang diberikan kepada kita, bukan kasih kita kepada Tuhan. Banyak orang menjadi kecewa ketika dia mulai belajar mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, dan dia kecewa karena apa yang dia harapkan dari Tuhan tidak terjadi. Mengapa tidak terjadi? Karena dasar pengharapannya bukanlah Kristus. Dasar pengharapannya adalah kasih-Nya kepada Kristus. Dasar pengharapannya adalah perbuatan baiknya kepada Allah. Dasar pengharapannya adalah apa yang telah Dia lakukan untuk Allah.
Dan kalau itu menjadi dasar Anda, maka itu bukan dasar yang benar. Karena perbuatan baik kita belum tentu 100% baik. Seringkali kita melakukan perbuatan baik dengan motivasi yang tidak baik. Itu pun sudah berdosa di hadapan Tuhan. Saya ingin membaca kembali kepada Anda dalam Roma pasal yang keempat. Apa yang Paulus katakan dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-13 mulai. Pada ayat-ayat ini Paulus menggambarkan bagaimana Abraham mendapat janji Tuhan bukan karena kebaikannya tapi kebaikan Tuhan. Mulai ayat yang ke-13 dari Roma pasal yang keempat dikatakan begini. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham. Hukum Taurat itu berbicara mengenai kebaikan kita di hadapan Tuhan. Hukum Taurat berbicara usaha kita untuk baik di hadapan Tuhan, untuk berkenan di hadapan Tuhan. Dan Alkitab berkata, bukan karena hukum Taurat, bukan karena Abraham memenuhi hukum Taurat, maka diberikan janji itu kepada Abraham bahwa ia memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Karena iman Abraham menerima janji itu. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Anda perhatikan, janji itu batal, janji Allah itu batal. Khususnya ini berbicara di dalam konteks juga perjanjian baru ketika Yesus sudah mati di kayu salib dan semua janji Allah dipenuhi di dalam Yesus. Dikatakan begini di sini bahwa orang yang mengharapkan menerima janji Allah karena bergantung pada hukum Taurat, pada perbuatannya sendiri, maka sia-sialah iman dan batallah janji. Imannya itu sia-sia. Kenapa? Karena dia tidak sedang beriman dengan dasar yang benar, yaitu dasar Kristus. Dia sedang beriman kepada dasar dirinya sendiri, dasar hukum Taurat. Dan dasar hukum Taurat, kata Alkitab, bukanlah iman, tetapi perbuatan kita. Nah, kalau kita berdasar kepada hukum Taurat, dikatakan iman itu menjadi sia-sia. Iman kepada Yesus menjadi sia-sia, dan janji itu dikatakan batal. Ayat yang ke-15, karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada murka. Kenapa hukum Taurat membangkitkan murka? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa memenuhinya. Jadi Allah murka karena manusia tidak bisa memenuhi hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Ayat 16, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Abraham disebut bapa orang beriman. Dan kita disebut beriman seperti Abraham, bukan seperti Musa. Dia adalah bapa orang beriman. Artinya iman yang benar itu seperti Abraham, yang bukan bergantung kepada perbuatan baiknya, tapi bergantung kepada kebaikan Tuhan, bergantung kepada Tuhan yang baik di dalam hidupnya. Itulah iman yang benar, itulah iman Abraham. Iman Abraham tidak bergantung kepada dirinya sendiri, perbuatannya sendiri, tapi Abraham bergantung kepada kebaikan Allah dalam hidupnya. Anda bisa memperhatikan di dalam Alkitab, Abraham berkali-kali melakukan kesalahan yang serius, sampai memberikan istrinya menjadi jaminan untuk dilindungi dari kematian, untuk dirinya terlindungi dari hal-hal yang buruk. Dan Abraham melakukan kesalahan yang serius di hadapan Tuhan. Tetapi Allah memberkati Abraham bukan karena kebaikannya, tapi karena Tuhan itu baik. Karena Abraham mempercayai kebaikan Tuhan,
bukan mempercayai kebaikan bagi dirinya sendiri. Sekali lagi saya ingin katakan kepada Anda, kalau Anda berharap kepada Tuhan apa yang Tuhan harus lakukan atau Anda mohon lakukan dalam hidup Anda untuk pemulihan keluarga, pemulihan keuangan, pemulihan istri Anda, pemulihan toko Anda, pemulihan apapun juga, kalau Anda bergantung kepada perbuatan Anda untuk mendapatkan itu, maka pengharapan Anda pastilah sia-sia. Karena Anda sedang bergantung kepada diri Anda sendiri, bukan kepada Kristus yang adalah dasar pengharapan kita. Alkitab memberi contoh ini dan memberikan pelajaran yang baik kepada kita dari dua pribadi yang ingin saya bagikan kepada Anda saat ini. Pribadi yang pertama adalah Ayub. Alkitab berkata bahwa Ayub orang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Tetapi dengar, dia bukanlah orang yang sempurna. Dia bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Dia juga melakukan kesalahan, dan apa yang menjadi kelemahan Ayub terbukti ketika dia mengalami hal-hal yang buruk. Memang kalau Anda membaca dari awal-awal ayatnya dikatakan Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, itu cuma pasal 1 sampai pasal 3. Pasal-pasal selanjutnya Anda akan melihat Ayub mengutuki dirinya. Ayub mengutuki hari kelahirannya. Ayub bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan lebih parah daripada itu, Ayub bahkan berkata, Tuhan, mari kita datang ke pengadilan. Aku meminta wasit. Aku meminta keadilan antara engkau dan aku. Aku meminta ada orang yang menghakimi engkau dan aku. Seolah-olah begitu, saudara. Ayub begitu sombong dengan dirinya, dia merasa dirinya benar dan tidak layak mengalami hal-hal yang buruk. Kalau Anda perhatikan baik-baik cerita Ayub ini begitu panjang sampai pasal 42, saudaraku. Dan pasal-pasal yang banyak dicatat dalam kitab Ayub berisi tentang komplain, berisi tentang kata-kata Ayub yang tidak baik, kata-kata Ayub yang merasa Tuhan tidak adil, merasa Tuhan tidak mengasihi, merasa Tuhan berbuat salah, merasa Tuhan tidak menjadi hakim yang baik bagi dia. Sampai ayat 42 Ayub menyadari bahwa dia sebenarnya salah. Pasal 42 kalau Anda perhatikan, Ayub bertemu dengan Tuhan, dia berkata, mataku sekarang memandang engkau. Dia mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan dan dia berkata, aku mencabut perkataanku dan duduk dalam debu dan abu. Jadi perkataan Ayub dalam pasal yang pertama, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ingat saudara, itu sudah dicabut. Ayub tidak pernah berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Yesus menegaskan hal itu, saudara, bahwa pencurilah yang mengambil. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu yang baik daripadamu dan menggantikannya dengan yang buruk. Tuhan tidak pernah mengambil berkat dari hidupmu dan menggantikannya dengan kutuk. Karena Yesus dikutuk supaya kita diberkati. Jadi kalau Ayub berkata Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, dia sudah mencabutnya. Jangan dipakai lagi, saudara. Dia sudah mencabutnya. Dan Yesus juga menegaskannya bahwa hanya pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku, kata Yesus, Yohanes 10 ayat 10, datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Yesus membedakan antara dirinya dengan iblis, pencuri dengan orang yang memberkati. Yesus membedakan dirinya. Jadi saya percaya apapun yang diambil yang baik dari Anda bukan Tuhan yang mengerjakannya. Tuhan tidak melakukan hal yang buruk dalam diri kita karena Dia adalah Allah yang sangat baik. Haleluya. Dan apa yang terjadi, saudara? Lewat peristiwa itu akhirnya Ayub mengenali kasih karunia Tuhan yang dia sadar bahwa pengharapan dia tidak pernah bisa digantungkan kepada kesalehannya. Tahukah Anda, Elifas teman Ayub menegur Ayub dan berkata begini,
dalam Ayub pasal yang keempat ayat yang keenam. Bukankah takutmu akan Allah menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Di sini Elifas mengatakan kepada Ayub, bahwa bukankah pengharapanmu ditaruhkan pada perbuatan baikmu? Bukanlah pengharapanmu ditaruh kepada takutmu akan Tuhan, kepada dirimu, bukan kepada Allah. Nah, lewat peristiwa yang Ayub alami itu, dia menaruh pengharapannya sekarang kepada Allah, bukan kepada perbuatan baiknya, bukan kepada apa yang baik yang dia lakukan untuk Tuhan. Yang kedua, saya ingin melihat pribadi yang menjadi contoh di Alkitab dalam Kisah Rasul 10 tentang seorang bernama Kornelius. Kornelius adalah seorang yang baik, seorang perwira yang dididik dengan militer yang begitu kuat, dan dia seorang perwira tinggi. Dan Alkitab berkata dia seorang saleh, jujur, dia takut akan Tuhan, dia beribadah kepada Allah orang Yahudi. Sebetulnya kalau kita berpikir, dia gak memerlukan Tuhan karena dia sudah baik. Dia sudah melakukan hal-hal yang baik. Ada orang berkata, saya gak perlu Tuhan, saya juga bisa hidup baik. Saya sudah melakukan yang baik sepanjang hidup saya gak butuh Tuhan. Oh saudaraku, apapun yang baik dalam hidup Anda tidak bisa membawa Anda ke sorga. Anda tetap membutuhkan Yesus yang adalah jalan membawa Anda ke sorga dan jalan kemenangan, damai sejahtera dalam hidup Anda. Kornelius pada waktu dia sedang berdoa, malaikat Tuhan menyatakan diri kepadanya dan malaikat berkata, jemput Petrus. Petrus itu seorang yang akan memberitahukan apa yang perlu kamu dengar. Artinya di dalam kebaikan Kornelius pun Allah ingin dia mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kornelius tidak bisa menaruh pengharapannya kepada kebaikannya, kepada kesalehannya untuk bisa diselamatkan, untuk bisa mengalami kehidupan yang lebih baik seperti yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya walaupun Kornelius sangat saleh, jujur, takut akan Allah, tetap dia memerlukan Yesus. Ini penting untuk Anda mengerti bahwa walaupun Anda berpikir Anda hidup baik sepanjang hidup Anda, tetap Anda memerlukan Yesus sebagai Juru Selamat untuk membawa Anda bisa bertemu dengan Bapa. Karena Anda tidak bisa bertemu dengan Bapa tanpa melalui Yesus. Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Kebaikan Anda tidak bisa membawa Anda ke sorga. Kebaikan Anda tidak bisa membawa Anda untuk bisa bertemu dengan Bapa dan layak untuk masuk sorga. Yang membuat Anda layak masuk sorga hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan semua apapun yang Anda harapkan kepada Tuhan juga tidak bisa terjadi dengan perbuatan baik Anda. Tidak bisa terjadi dengan kebaikan Anda sendiri. Mari jujur, Anda perhatikan ini saudaraku. Pada saat kita lemah, justru kadang-kadang kita bingung kenapa Allah melakukan yang baik, menjawab doa kita. Tapi pada saat kita berdoa sungguh-sungguh rasanya susah. Pada waktu kita lemah, justru itu kok Allah melakukan hal yang ajaib ya. Seperti pada waktu Petrus tenggelam, tangan Tuhan justru menolong dia. Allah tidak membiarkan dia. Waktu Petrus kecewa, Allah datang menghampiri dia. Allah ingin memberitahu apapun yang dia lakukan, kerjakan dalam hidup kita, bukan didorong oleh balas jasa, bukan didorong oleh kebaikan kesalehan kita, tapi didorong oleh kasih-Nya kepada kita, kebaikannya kepada kita. Saya ingin Anda mengerti dari dua cerita ini, Anda menangkap bahwa Yesus adalah dasar pengharapan kita yang benar. Ada lagu yang berkata, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala imanku yang sungguh
Yesus, Dia harapanku. Ya, Yesus harapan jiwaku. Ya, Yesus harapan jiwa Anda. Harapan apapun yang Anda butuhkan dari Tuhan. Hari ini mari kita sadari, apapun keadaan Anda hari ini, pengharapan Anda taruhlah di dalam kebaikan Tuhan. Taruhlah di dalam kebaikan Yesus yang menjadi dasar pengharapan kita itu. Datanglah kepadanya, apapun yang Anda butuhkan. Jangan bergantung kepada perbuatan baik Anda. Mintalah belas kasihan Tuhan atas hidup Anda. Berkatalah bahwa Tuhan, aku butuh belas kasihan-Mu. Aku tahu Tuhan tidak ada yang baik dalam diriku. Doaku gak sempurna. Puasaku tidak sempurna. Amalku, pemberianku, ibadahku, ujianku, semuanya tidak sempurna. Bahkan mungkin tidak memenuhi standar-Mu. Tapi aku butuh anugerah-Mu untuk apa yang aku butuhkan hari ini. Aku butuh Engkau, kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus yang membuat semua janji-janji dalam hidupku dipenuhi. Aku bertobat, aku datang padamu Tuhan. Aku bergantung kepadamu dan aku tahu bahwa semua janji-Mu hanya dipenuhi di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan aku ingin mempercayai kasih-Mu yang membuat aku tidak kecewa dalam pengharapan. Yesus adalah dasar pengharapan kita. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Dan kami bersyukur untuk apa yang Kau sudah berikan bagi kami. Jadikan firman-Mu ini pedoman bagi kami ketika kami berharap. Kami tidak bergantung kepada perbuatan baik kami, tapi kepada kebaikan Yesus yang telah mati di salib bagi kami, yang olehnya kami memperoleh segala berkat. Tidak ada satupun berkat yang Kau berikan bagi kami karena kebaikan kami atau kami memenuhi standar-Mu Tuhan. Standar kekudusan-Mu, standar kebenaran-Mu, tidak ada satupun. Semua yang kami terima daripada-Mu Tuhan, hanya karena kebaikan-Mu. Sadarkan kami akan hal ini, supaya dalam kami berharap kepada-Mu tidak mengecewakan, tidak menjadi sia-sia. Karena kami tahu bukan kasih kami, tapi kasih-Mu. Bukan kebaikan kami, tapi kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami naikkan doa dan syukur ini. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bersyukur kepada Tuhan. Dia berkata, perbuatlah perjamuan menjadi peringatan akan Yesus yang adalah dasar pengharapan kita. Mari dengarkan firman Tuhan yang berkata, pada malam sebelum Dia disalibkan, Dia diserahkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersyukur kepada Tuhan yang adalah sumber kesehatan kita. Dia memberi tubuhnya dilukai supaya kita tidak lagi dilukai. Bersyukur kepada Tuhan yang adalah sumber kesehatan kita. Bapa, kami mengangkat roti dengan ucapan syukur dan berterima kasih bahwa bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami, bahwa bilur-bilur-Mu membuat kami sehat. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Dan kami memakannya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Mari angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan.
Demikian juga sesudah makan, ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapa, kami bersyukur untuk darah-Mu yang mengampuni dosa kami sekali dan untuk selama-lamanya, sehingga kami menjadi layak di hadapan-Mu. Kami menerima dengan ucapan syukur pengampunan-Mu lewat korban darah-Mu yang tercurah untuk menyucikan, membersihkan, membenarkan kami. Dalam Yesus Kristus kami menerimanya. Haleluya. Mari minum dalam nama Yesus. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala yang baik yang Kau sediakan bagi kami sepanjang minggu ke depan ini. Kami tahu Engkau Allah yang baik, dan pengharapan kami taruh kepada Bapa yang mengasihi kami, Yesus yang telah mati bagi kami, dan Roh Kudus yang menuntun kami dalam segala kebenaran, penolong dan pembela kami. Terima kasih. Kami berkati seluruh jemaat dari mulai balita, manula, semua Tuhan jemaat-Mu. Lindungi dengan darah-Mu dari penularan COVID-19, dari sakit penyakit. Kalau mereka mulai bekerja, mulai melakukan aktivitas, mungkin ada yang mulai sekolah, kuliah, Tuhan Kau melindungi secara sempurna, sehingga tidak ada satu penyakit pun yang bisa datang dalam hidup kami, karena kami percaya kuasa darah-Mu, kuasa bilur-Mu menjaga dan melindungi kami secara sempurna. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati apapun yang kami kerjakan, karena kami mengerjakannya di dalam nama Yesus Tuhan yang kami cintai. Dan sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau di rumah, di luar rumah, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah istri, suami, anak-anakmu, mantumu, cucumu, diberkatilah apa yang kau kerjakan dengan tanganmu. Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih untuk ibadah ini, perjamuan ini, untuk segala yang baik yang kau telah lakukan bagi kami. Bahkan untuk segala berkat yang kau curahkan bagi kami. Kami menerimanya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Shalom Grand Galaxy City Blessing. Tuhan memberkati kita.